Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi bimbingan konseling, yaitu jenis layanan bimbingan dan konseling. Langsung saja. Yang pertama ada layanan orientasi. Bentuk layanan orientasi dibagi menjadi 6, yaitu pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah, pengenalan peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa, pengenalan organisasi, pengenalan kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya, pengenalan peranan kegiatan bimbingan karir, dan yang terakhir pengenalan peranan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi ini bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu serangkaian kegiatan bimbingan dalam membantu siswa agar siswa dapat menyalurkan atau menempatkan dirinya dalam berbagai program sekolah. Yang keempat yaitu layanan bimbel atau bimbingan belajar. Itu terbagi menjadi 6, yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman diri, terutama pemahaman sikap, sifat, kebiasaan, bakat, minat, usaha, pencapaian cita-cita atau perencanaan untuk masa depan. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bertingkah laku dalam hubungan sosial dengan sebaya, guru, dan bermasyarakat. Selanjutnya, mengembangkan sikap dan kebiasaan dalam diskusi belajar dan berlatih secara efektif dan efisien. Selanjutnya, teknik penguasaan materi pelajaran. Membantu memantapkan pilihan karir yang hendak dikembangkan melalui orientasi dan informasi dunia dan perguruan tinggi yang sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Yang terakhir yaitu orientasi belajar di perguruan tinggi. Selanjutnya ada layanan konseling perorangan. Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien untuk mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan guru pendamping dalam rangka pengetesan dan pembahasan masalah pribadinya. Yang keenam ada layanan konseling kelompok. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan masalah yang dirasakan. Pembahasan masalah dari anggota kelompok dibicarakan oleh seluruh anggota kelompok. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Dalam layanan ini, para siswa yang terlibat dalam kegiatan kelompok dapat diajak untuk bersama-sama membicarakan topik penting yang diharapkan berguna bagi pengembangan siswa. Yang selanjutnya, layanan konsultasi. Ini dilaksanakan oleh guru pembimbing terhadap seorang siswa yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga. Yang terakhir adalah layanan mediasi. Layanan konseling yang dilaksanakan guru pembimbing atau konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Guru pembimbing sebagai mediator di antara dua pihak yang saling berselisih. Selanjutnya ada kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yaitu ada 5. Yang pertama ada aplikasi instrumen, yang kedua ada konferensi kasus, yang ketiga ada himpunan data, yang keempat kunjungan rumah, dan kegiatan yang kelima yaitu alih tangan kasus. Aplikasi instrumen yaitu mengumpulkan data tentang diri siswa dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen baik tes maupun non-tes. Yang kedua, konferensi kasus ini membahas permasalahan siswa dalam pertemuan khusus yang bersifat terbatas dan tertutup. Yang ketiga yaitu himpunan data. Ini menghimpun data yang relevan dengan perkembangan siswa. Yang selanjutnya ada kunjungan rumah. Melakukan pertemuan dengan orang tua melalui kunjungan ke rumah siswa. Jadi guru itu datang ke rumah siswa untuk melakukan kunjungan rumah. Yang terakhir yaitu alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini
memindahkan penanganan masalah siswa kepada pihak yang lain yang lebih sesuai keahlian dan kewenangannya. Materi yang kedua yaitu kita akan membahas tentang apa itu bimbingan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu bentuk teknik bimbingan konseling kelompok. Menurut Pauline Horizon 2002 adalah konseling yang terdiri dari 4-8 konseli yang bertemu dengan 1-2 konselor. Dalam prosesnya, konseling kelompok dapat membicarakan beberapa masalah seperti kemampuan dalam membangun hubungan dan komunikasi, pengembangan harga diri, dan keterampilan-keterampilan dalam mengatasi masalah. Selanjutnya, apa sih tujuan dari konseling kelompok? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri konseli. Kepercayaan diri dapat ditinjau dalam kepercayaan diri lahir dan batin yang diimplementasikan ke dalam tujuh ciri, yaitu cinta diri dengan gaya hidup dan perilaku untuk memelihara diri, sadar akan potensi dan kekurangan yang dimiliki, memiliki tujuan hidup yang jelas. Yang keempat, berpikiran positif dengan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana hasilnya. Yang terakhir yaitu dapat berkomunikasi dengan orang tua. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konseling kelompok. Yang pertama, membina harapan. Yang kedua, pemberian informasi. Yang ketiga, pengembangan teknik sosialisasi. Dan yang keempat, belajar menjalin hubungan interpersonal. Materi selanjutnya, saya akan membahas tentang asas-asas dalam bimbingan konseling. Yang pertama, ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan, atau disebut dengan confidential, merupakan perilaku konselor untuk menjaga rahasia segala data atau informasi tentang diri konseli dan lingkungan konseli yang berkenaan dengan pelayanan konseling. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Asas ini artinya tidak ada paksaan. Dalam pelayanan konseling, seorang konseli membutuhkan pelayanan tersebut karena masalah atau yang kedua adalah asas kesukarelaan. Kesukarelaan artinya tidak ada paksaan. Dalam pelayanan konseling, seorang konseli membutuhkan pelayanan tersebut karena masalah atau kerisauannya, ia dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini berarti konseli itu secara terbuka menceritakan masalahnya kepada konselor. Selanjutnya adalah asas kegiatan. Asas ini merupakan asas dalam proses layanan bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak konseli yang menjadi sasaran berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Selanjutnya yaitu asas kemandirian. Asas kemandirian ini bertujuan agar pihak konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri yang mampu untuk menghadapi dan memecahkan masalahnya sendiri. Yang selanjutnya ada asas kekinian. Yang dimaksud dalam asas ini adalah masalah yang sedang dibahas oleh pihak konseli merupakan masalah yang sedang dialami, bukan masalah lampau atau masalah yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah asas kedinamisan. Asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap konseli selalu bergerak maju, tidak monoton dan berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Selain itu, usaha pelayanan konseli mengerjakan pada diri konseli. Selanjutnya adalah asas keterpaduan. Layanan konseli berusaha memadukan aspek kepribadian konseli agar ia mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah asas kenormatifan. Pelayanan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Proses layanan konseling harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, prosedur dalam aktivitas yang dilakukan konseli dan konselor harus serasi dengan norma yang berlaku. Selanjutnya ada asas keahlian. Asas yang menghendaki agar layanan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Selanjutnya adalah asas alih tangan.
Tidak semua masalah yang dialami konseli menjadi wewenang konselor. Contohnya, seperti ada siswa yang mencuri, itu akan dialih tangan dari konselor ke pihak yang berwajib. Seperti itu. Asas Tuturi Handayani. Asas yang menghendaki agar pelayanan, bimbingan, dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak konseli untuk maju.